Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sembahyang Jumat itu difarduainkan bagi setiap laki-laki yang merdeka, berakal, baligh, dan mukim. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, bagi laki-laki yang tadi merdeka, berakal, baligh, dan mukim ini, maka mereka itu adalah fardu ain melaksanakan sholat Jumat. Maksud fardu ain melaksanakan sholat Jumat adalah kalau seandainya ada orang yang sebagai syarat yang saya sampaikan di atas, lantas dia tidak Jumatan, digantinya sholat zuhur, walaupun dosa meninggalkan sholat itu tidak ditulis bagi seseorang itu, tapi dia tetap berdosa dengan meninggalkan sholat Jumat. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, dan juga tidak diwajibkan sholat Jumat itu adalah bagi perempuan, hamba, orang gila, kanak-kanak, dan musafir. Bagi orang-orang ini tidak diwajibkan mereka melaksanakan sholat Jumat seperti perempuan. Mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lantas mereka melaksanakan ikut sholat Jumat, maka sholat Jumat mereka sah. Mereka itu tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Kalau nyatanya mereka tak ikut pun melaksanakan sholat Jumat, mereka itu tidak berdosa. Cukup mereka itu sholat zuhur di rumah. Berbeda dengan laki-laki tadi. Kalau mereka itu gantikan sholat mereka itu dengan sholat zuhur, tetap mereka berdosa meninggalkan fardu ainnya sholat Jumat. Demikian juga hamba, demikian juga orang gila, kanak-kanak, dan yang musafir. Kalau ada orang yang sedang musafir, lantas dia tidak Jumatan, dia laksanakan sholat zuhur, maka mereka itu tidak berdosa dengan meninggalkan sholat Jumat, walaupun dia laki-laki, tapi karena ada uzurnya itu karena musafir. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun orang yang sakit adalah kalau orang yang sakit itu kalau masih mampu dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat, dan dia mampu menunggu pelaksanaan sholat Jumat itu mulai dari khutbah kemudian sampai kepada sholat dan tidak menambah kepada penyakitnya, maka bagi seseorang yang seperti ini tetap diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian juga orang buta. Kalau ada orang buta yang ada menuntunnya untuk sampai ke masjid dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka baginya adalah tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, kecuali bagi seseorang yang sakit itu kalau seandainya dia datang ke masjid lantas dia dengarkan khutbah Jumat itu dan dia juga tunggu pelaksanaan sholat itu menambah bagi penyakitnya, maka bagi seseorang yang seperti ini maka boleh dia meninggalkan sholat Jumat. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun syarat mendirikan sholat Jumat itu adalah yaitu seseorang yang cukup jumlah penduduk itu adalah 40 orang untuk mendirikan sholat Jumat. Kenapa dijelaskan dalam kitab yaitu I'anatul Talibin berdasarkan hadis, untuk mendirikan sholat Jumat dalam suatu kampung atau suatu dusun, boleh mereka itu melaksanakan sholat Jumat apabila jumlah mereka itu cukup 40 orang, yaitu laki-laki yang tadi baligh, berakal, dan mukim pada tempat itu untuk mendirikan sholat Jumat. Kalau mereka itu tidak cukup 40, maka tidak wajib mendirikan sholat Jumat di dusun atau di desa itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jum'ata illa arba'ina,
tidak ada Jumat kecuali 40. Walaupun ada orang yang mengatakan boleh melaksanakan solat Jumat itu 12 orang. Ada yang mengatakan boleh melaksanakan Jumat itu adalah 4 orang. Tapi pendapat yang kuat dijelaskan dalam kitab I'anah Talibin itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi penduduk mayoritas muslim, apabila ada 40 di kampung itu, maka harus ke-40-nya hadir untuk pelaksanaan salat Jumat, yaitu pun dengan syarat adalah laki-laki berbalik, berakal dan mukim untuk melaksanakan solat Jumat di kampung itu. Ada bahkan satu lagi, ada syaratnya dijelaskan dalam kitab itu, bahawa syarat mendirikan solat Jumat itu selain 4 syarat yang di atas dan juga tambah syaratnya adalah 40 orang. Ada lagi syarat yang berikutnya, orang yang ada di kampung itu adalah mustautin. Yang dimaksud dengan mustautin adalah orang yang di kampung itu dia tidak ada niat untuk pindah menetap untuk selama-lamanya di kampung itu. Maka apabila orang itu niatnya tidak ingin menetap, maka dia bukan ahli Jumat namanya. Maka oleh sebab itu ahli Jumat itu orang yang dihitung dalam 40 orang itu. Syarat yang berikut ini adalah mustautin, bahawa dia datang ke kampung itu tidak berniat untuk pindah dan menetap selama-lamanya di kampung itu. Apabila cukup jumlahnya 40, mereka itu adalah laki-laki, merdeka dan juga berakal, baligh dan mukim serta mustautin, maka wajiblah didirikan di kampung itu, yaitu salat Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat-syarat yang pertama tadi adalah syarat bagi seseorang itu melaksanakan salat Jumat. Adapun syarat yang berikutnya tadi yang belakang itu adalah syarat mendirikan Jumat dalam suatu kampung. Harus ditambah, yaitu seseorang, bahawa orang yang ada di kampung itu jumlahnya 40. Kalau kurang dari 40, menurut pendapat yang kuat, habis mereka baca khutbah, bagusnya mereka itu adalah melaksanakan solat zuhur yang 4 rakaat. Adapun khutbah tadi itu adalah sebagai tausiah, bukan dari pelaksanaan solat Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah dulu pertemuan kita pada kali ini. Mungkin ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.